dia kan setelah masuk KKO itu kan dia ditugaskan di Malaysia, konfrontir Malaysia waktu itu kan. Nah, dia ditugaskan sebagai spionis atau ya kalau nggak salah spionis mungkin. Terus di sana ketemu sama Harun itu. Nah, dia bisa tertangkap sama polisi militer Malaysia itu. Terus ditahan di mana ya di Malaysia juga, ditahan di Malaysia. Kalau nggak salah tuh divonis berapa tahun sih, sampai lama dia tuh ditahan dalam tahanan, sidang. Tahun berapa, tahun 60 berapa ya? 63 kalau nggak salah, atau 65 ya, dijatuhi vonis hukuman mati, hukuman gantung. Soalnya udah terbukti meledakkan itu sih, sampai penduduk sono kan banyak yang meninggal gitu loh, orang-orang Papua. Sama Cokropanolo, seandainya saya meninggal, tanamlah jenazah saya di tanah air tercinta. Itu pesannya begitu. Nah, makanya pemerintah kan kasih penghargaan gitu, dia wafat, terus keluarga disuruh ke istana, itu dapat itu penghargaan bintang sakti, lantas langsung diberi anugerah pahlawan nasional, terus dimakamkan di Kalibata. Janatin itu kan surga. Kalau Usman itu kan tambahan setelah masuk Malaysia. Jadi kalau masuk sono kan harus pakai nama umum sono gitu. Jadi itu tambahan. Kalau aslinya Janatin. Oh, tindak tanduknya bagus banget. Memang sesuai dengan namanya itu. Orang tua ngasih nama sesuai dengan namanya. Anaknya nggak bandel, nggak macem-macem gitu loh. Nurut sama orang tua. Lucu anaknya, kayak apa sih, banyol apa gimana, kalau ngomong apa temennya ketawa. Kalau enggak segala omongan apa-apa. Sebenarnya kalau ke kebun itu ada pohon jagung, musim jagung, bakar jagung dari rumah, bawa kayu gitu untuk bakar-bakaran sama teman-teman di kebun sono. Usman Janatin berdiri tanggal 17 Juli tahun 2004. Yang ngajar di sini cuma 2 orang. Kebetulan yang satu itu masih keponakannya Pak Usman Janatin yang tadi itu. Kalau saya cuma saudara. Pertama difasilitasi itu semuanya itu dari Usman Janatin Pusat Yayasan. Kapan didirikannya Yayasan Pendidikan Usman Janatin? Tahun 2005, tapi bulannya lupa ya. 2005. Akhir 2005. Tujuannya ya untuk mengangkat, pertama nama Usman supaya jangan hilang, keduanya mengangkat anak-anak kampung sini supaya bisa terangkat sekolahnya gitu. Pahlawan, namamu ku kenang, pahlawan selalu di hati, pahlawan engkau pun berjuang demi negara. Ide dasarnya ya kepengen mengangkat supaya jangan sampai nama Usman Janatin tuh hilang. Memang dasarnya asalnya dari sini supaya kampung ini termasuk kampung pahlawan gitu loh. Ya nanti yang bersejarah besar kayak itu tinggalannya Usman, terus itu kenang-kenangan yang dari pemerintah itu kayak album apa. Ya harapannya biar nanti kan setelah menjadi museum udah jadi, semua udah beres, pansel keluarga ya supaya bisa dilestarikan sampai ke seluruh ini, supaya orang-orang pada tahu bahwa di kampung sini ada museum Usman Janatin gitu. Ya sebagai untuk wisata gitu.
sudah ada peraturan bupati sebagai landasan yuridis yang memberikan kekuatan hukum bahwa di situ tidak serta-merta, dalam artian pembangunan itu pemerintah hanya bangun dong, tidak ada landasannya, tidak. Pasti ada di situ, sudah ada peraturan bupatinya tentang pendirian Taman Usman Janatin. Ya. Termasuk pemberian namanya Usman Janatin itu pun diatur di dalam Pergub. Enggak ada surat, enggak ada. Cuman perorangan itu kalau nggak salah Pak siapa ya yang datang ke sini. Orang mendadak itu kok mau diresmikan baru ada. Jadi enggak sebelum dibangun ada izin ke sini dulu tuh enggak ada. Ceritanya cuma begini Bu, orang ada bapaknya ini segala kok. Ini mau ada peresmian Taman Kota Usman Janatin. Jadi saya harap keluarga besok supaya bisa hadir gitu kan. Kemudian terkait dengan pengelolaan itu, operasional pengelolaan Usman Janatin itu menjadi tanggung jawab pihak pengelola atau pihak ketiga, karena memang di sana sistemnya sewa. Ini kata-kata banyak kecewa, saya ingin tanya dulu clearance. Anda sudah melakukan survei, ada pertanyaan, banyaknya seberapa gitu. Bukan mengecilkan arti pertanyaan ini ya, karena kita diskusi ya. Anda tahu banyak dari mana itu? Banyak apa? Dari sekolahan? Semua saya kecewa. Kalau kurang puasnya ya, kalau menurutku di sini masih kurang ramai gitu, terus panas banget. Yang dicari sebenarnya nggak ada ya. Mau cari apa di sini? Lihat aja kosong kayak gini. Dibilang puas, enggak lah. Masih jauh banget kayak gini. Kalau dilihat aja prihatin banget lah. Dulu 2 tahun yang lalu tuh masih agak bagus loh. Sekarang udah benar-benar rusak. Benar-benar rusak. Udah jauh banget. Sebenarnya kalau dibilang puas sih enggak. Ya puas tapi enggak juga sih. Soalnya kan ini banyak rokok, tapi kosong. Jadi kalau mau jajan apa-apa di sini bingung. Di Taman Kota udah 1 tahun. Ya untuk selama ini sih ya masih sepi. Kondisinya malah kalau hari-hari biasa itu paling kadang agak sepi banget, bisa paling maksimal sekitar 10 porsi per tahunnya itu 15 juta. Jadi mahal banget, termasuk mahal kan untuk selama ini pendapatan 1 tahun itu belum nggak nutup lah. Ya nanti saya nih kalau seandainya kios saya habis, sebenarnya sih saya pengen pindah. Ya kalau saya pikir-pikir yang menyebabkan seperti itu ya, yaitu ini jalanan itu yang tempatnya parkiran anak-anak ya. Jadi anak-anak biasa kan anak sekolah ada yang punya uang, ada yang enggak gitu ya. Mau masuknya ragu-ragu gitu. Yang Dewa Pujasera mengatakan kecewa karena sepi, itu perlu dijawab. Pembukaan suatu usaha, ya, pembukaan suatu usaha atau usaha baru tidak icik-icik, terus pengunjungnya geruduk. Mestinya pengusahanya yang bertanya kepada diri sendiri, kok aku ora laris? Fungsinya tidak menjadi sebagai Taman Usman Janatin, tapi kepentingan komersil belaka. Sehingga masyarakat secara luas tidak merasakan kehadiran dari Usman Janatin, tidak merasa memiliki, bahkan asing siapa itu Usman Janatin. Kenapa masyarakat yang salah? Karena masyarakat tidak memberikan reaksi apa-apa. Jadi dibangunnya Usman Janatin di tempat lokasi pasar lama, ya, ternyata itu tidak mendapatkan reaksi dari masyarakat secara luas. Apalagi sekarang Taman Usman Janatin itu dikelola oleh beberapa orang atau kelompok yang pada akhirnya Usman Janatin hanya menguntungkan beberapa orang saja.
tidak menguntungkan pemerintah secara umum, juga tidak menguntungkan masyarakat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan kehadiran Usman Janatin. Contohnya adalah anak-anak muda atau anak-anak yang sudah setengah tua yang memanfaatkan tempat tersebut untuk kepuasan baik secara hawa nafsu maupun kepuasan permainan. Dan kita hiburan saya rasa cukup di Purbalingga. Tapi kita memang hiburannya itu mengharapkan hiburan yang lebih apa ya? Yang pengaruh ininya, yang image-nya bagus lah. Pengaruh negatifnya minim. Dengan pakaiannya juga santun, sopan dan sebagainya. Kalau pihak keluarga nggak menyetujuinya apa? Jadi pihak keluarga tuh nggak ngerti sama sekali untuk tujuan yang ini negatif gitu kan? Ya umumnya kalau keluarga mengertinya kan untuk mengangkat kan untuk tujuan kebaikan kan gitu, keluarga ngertinya begitu. Ya dulu sebetulnya MUI kan sudah melayangkan surat yang isinya ya melarang lah agar dibangun taman kota apalagi untuk hiburan malam. Dulu ketika Bupati Patri sudah pernah dilayangkan surat. Kemudian beliau kan mengatakan pokoknya tidak. Tapi akhir-akhir ini kan setelah sudah jadi, begitu jadi, akhirnya kan diserahkan kepada Bupati sini sekarang, Pak Heru. Paling usaha kita nanti secepatnya kita akan meluncurkan surat ke Bupati, sekaligus nanti di media massa tembusan. Tindakannya yang mintanya sebisa mungkin, jangan untuk yang negatif. Ya terutama rekreasi anak-anak sekolah, pendidikan, kebudayaan gitu kan. Jadi mengangkat nama Usmannya gitu loh. Anaknya kan namanya pahlawan kan, nggak ada pahlawan yang negatif kan.